الحمد لله الحمد لله عفوا الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة يرجون بها تجارة لا تبور أشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمال ومقادير الأمور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل محمد كل تقي صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, ba'da hamdalah dan salawat khatib berwasiat, mari kita bersama-sama meneguhkan iman dan takwa dan kita perjuangkan iman dan takwa yang ada pada diri kita. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, digolongkan menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya al Muhammadin kullu taqiyyin. Keluargaku, kata Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut ulama majmu'ul ilmu wal amal wal istiqamah. Dikatakan menjadi orang bertakwa yang pertama, seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan didasari dengan ilmu. Maka menjadi wajib bagi mukminin, mukminat, muslimin wal muslimat talabul ilm, untuk terus mencari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berilmu wal amal, sebagaimana pada siang hari ini kita meninggalkan kesibukan, perniagaan, seluruh aktivitas untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita raih dengan menunaikan ibadah salat Jumat. Wal amal wal istiqamah, apapun yang terjadi dunia ini, fenomena-fenomena yang terjadi, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti istiqamah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang terhormat, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Sidang Jumat yang terhormat, pernah satu peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam riwayat disebutkan ada beberapa hayawan termasuk cicak yang menghembuskan atau meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim terus membesar. Di lain pihak ada seekor ibu nyamuk yang dia mengepakkan sayapnya dengan harapan api yang membakar Nabi Ibrahim itu padam. Kecilnya nyamuk ditertawakan oleh hayawan-hayawan yang besar termasuk si cicak, bahwa pekerjaannya, perbuatannya sia-sia karena sayapnya yang kecil tidak mungkin bisa memadamkan api yang besar membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan niat yang tulus dan tentunya kemampuan yang dia miliki atau sang nyamuk miliki, namun secara akal tidak berarti apa-apa. Di beberapa hari kemudian, sang nyamuk didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana sang ibu nyamuk ditanya, mana putra atau anak daripada nyamuk yang ketika engkau mengandung, di saat itu engkau mengepakkan sayap untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dicari anaknya, ditunjukkan, dan anak nyamuk dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi panglima perang melawan Raja Namrud yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat daripada penyampaian ini, diutus anak nyamuk dengan qadarullah, perintahnya Allah, dengan ketetapannya Allah, masuk ke lubang mulut daripada Raja Namrud di saat tidurnya. Secara fisik kekuatan begitu luar biasa. Masuklah ke dalam mulut si Raja Namrud. Terjadi kepanikan sampai pasukannya dikerahkan untuk meredakan rasa sakit yang dirasakan oleh Raja Namrud karena kemasukan daripada anaknya. Sampai pada akhirnya Raja Namrud kesakitan, dipukul kepalanya oleh sendiri karena tidak bisa meredakan sakitnya sampai pada matinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari ayat ini Allah menciptakan nyamuk. Di saat itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang, termasuk orang-orang kafir, mereka mencibir, mencaci maki, meremehkan ciptaan Allah yang sangat kecil. Tapi ketika kita mendengar cerita bagaimana perjuangan sang ibu nyamuk dengan niat memposisikan menjadi orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah hebatkan anaknya yang mampu mengalahkan Raja Namrud yang begitu kuat, secara akal tidak mudah dikalahkan. Tapi bagi Allah, kun fayakun, sangat mudah. Pelajaran dari ayat ini yang pertama, kita diciptakan oleh Allah yang berkumpul pada siang hari ini. Keimanan kita sekarang diuji. Bagaimana keprihatinan serta kepedulian kita kepada saudara-saudari kita dari tahun ke tahun, penindasan-penindasan di dunia ini, wabil khusus di Gaza, anak-anak yang tidak berdosa, dalam perjalanan sejarah perang yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti itu. Kalaupun terjadi peperangan, ada kesepakatan. Anak-anak, perempuan, atau orang-orang yang tua tidak boleh dikorbankan.
kesempatan yang mulia ini, kalau hati kita bergetar, rasanya kita ingin menolong, tetapi batas kemampuan kita tidak mampu sampai ke Gaza, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah innamal a'malu binniyat. Niat kita untuk membantu saudara kita. Sebagaimana tadi bahwa acara di hari Jumat ini menyampaikan di rakaat kedua di salat yang kita tunaikan, wabil khusus di salat Jumat kita baca qunut nazil. Semoga ini menjadi bukti kepedulian kita, bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita. Jangan kecil harapan. Kalau ini kita sampaikan kepada Allah, Allah yang menghebatkan, Allah yang akan memberikan kemenangan. Dan ini sesungguhnya ujian bagi kita. Kita pada posisi di mana? Apakah orang yang biasa-biasa saja melihat penindasan yang luar biasa ini, atau orang yang setiap saatnya melihat, menyaksikan, menonton, berlinang air mata, seraya bergemuruh di dalam dadanya niatan untuk membantu saudara-saudari kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berniat, luruskan niat kita, mantapkan niat kita untuk kepedulian sesama di antara saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan negara-negara yang lainnya yang di dalamnya umat Islam tertindas. Kalau kita mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah, orang muslim kal jasad, sebagaimana satu tubuh, yang dimana satu tubuh yang sakit, maka kita akan merasakan sakit yang sama. Maka luruskan niat kita. Kalau tidak ada kalimat yang baik, diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Man amana billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang dirinya mengaku beriman kepada Allah, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Doakan saudara-saudara kita. Atau kita diam kalau kita tidak tahu. Yang kedua, dari pelajaran suratul Baqarah ini, kita harus memposisikan di mana penindasan secara pandangan agama itu sangat-sangat dilarang. Agama Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Maka kita posisinya di mana? Apakah kita termasuk orang yang menebarkan kasih sayang, atau justru sebaliknya menyebarkan kebencian dan lain sebagainya? Maka pastikan, posisikan diri kita termasuk orang-orang yang memposisikan di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penindasan ini, lakukan sebuah tenaga yang bisa kita lakukan saat ini. Jangan pernah merasa aman, hadirin yang dirahmati Allah. Jangan pernah merasa aman diri kita selamat, keluarga kita selamat. Itu kan bencana di sana atau penindasan di sana. Jangan pernah merasa seperti itu. Justru salat yang kita tunaikan, as-salatu nurun, salat itu akan menjadi cahaya. As-sadaqatu burhan, buktikan. Kalau kita sudah salat, buktikan salat kita. As-salatu burhan, as-sadaqatu burhan. Kebaikan-kebaikan itu sebagai bukti. Dan nanti di yaumil qiyamah kita akan ditanya apa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini menggugah diri kita. Yang pertama, luruskan niat kita. Perbaiki niat kita. Kalau hati ini tergerak untuk membantu saudara, segerakan. Karena tidak ada jaminan setelah Jumatan ini kita masih ada umur. 1 minggu, 1 bulan, tahun yang akan datang tidak ada. Maka ketika kebaikan itu disampaikan, nasihat-nasihat kebaikan disampaikan, terima. Karena itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. An-nasihat tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan hati kita tergerak, meluruskan niat kita. Dan yang kedua, kita posisikan kita ingin membantu saudara-saudara kita, ingin menjadi bagian meringankan bagaimana kesulitan saudara-saudara kita. Dan tentunya dengan terjadinya penindasan yang dialami oleh saudara-saudari kita, menjadikan kesatuan dan persatuan kita untuk sama-sama meringankan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita. Mudah-mudahan keimanan kita
uji keimanan kita, lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu. Wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siang Jumat yang terhormat, di khutbah yang kedua ini, seraya kita menengadahkan tangan kita mengharap dikabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diteguhkan iman Islam. Semoga kita senantiasa mampu membantu saudara-saudara kita, karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan, sebagaimana ibu nyamuk yang dia sudah berniat baik, Allah muliakan, Allah hebatkan melalui cara dengan menghebatkan anak nyamuk mengalahkan raja yang zalim. Perbaiki niat kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita, tolong saudara-saudari kita di mana saja kita berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang syuhada, semoga Allah terima amal ibadahnya dan kita senantiasa diteguhkan iman Islam kita. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وخاصة فلسطين وغزة، من بلدنا وخصوصا إندونيسيا، من بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.